Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM L1A1200047. Saya dari kelas RR02, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Dendrologi, yaitu menjelaskan 28 famili beserta sampelnya. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 12, famili dari Euphorbianaceae. Karakteristik Euphorbianaceae atau jarak-jarakan sering disebut suku getah-getahan. Berdasarkan taksonomi, bahwa ini famili mempunyai ciri antara lain habitus perdu, pohon, dan herban. Batangnya mengandung getah yang warna putih. Pohon karet adalah jenis tanaman berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon dapat mencapai 25 meter dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 8, yaitu pemilihan yaitu Moraceaceae, pohon beringin. Karakteristik dapat dilihat dari daunnya yang relatif tebal, agak berdaging, serta dari buahnya yang bukan merupakan buah sejati, karena terbentuk dari dasar bunga yang membesar lalu menutup sehingga membentuk buatan seperti buah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 11, yaitu pemilinya Anacardianaceae, yaitu contohnya pohon terentang. Karakteristik familia Acardianaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu, pohon habitus perdu atau pohon. Buah tunggal berupa drupa, bunga menyemuk, bisa biseksual atau uniseksual. Tanaman berkayu dengan saluran damar, daun tersebar, tunggal atau menyirip ganjil. Pohon yang tinggi mencapai 50 meter, batang berdiameter 90 sampai 120 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 9, yaitu nomor 2, Apocyanaceae, yaitu contohnya pohon pulai. Karakteristik Apocyanaceae adalah tumbuhan berupa pohon atau semak, tegak atau memanjat. Karakteristik pulai termasuk pada habitus pohon dengan tinggi 6 sampai 10 meter dengan diameter batang mencapai 60 sampai 100 cm. Pulai berakar tunggal dengan adanya sel berpori pada bagian permukaan akarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang famili dari Meliaceae. Contohnya itu pohon mahoni. Karakteristik famili Meliaceae merupakan pohon perdu atau semak. Kadang-kadang harum, daun menjebuk, menyirip dan berganda. Tidak ada tipel, bunga hermaprodit dan biasanya uniseksual. Buah berdaging, biji dan pembungkus di lapisan luar. Di sini saya akan menjelaskan materi 14 mengenai famili dari Lauraceaceae. Contohnya pohon medang. Karakteristik suku Lauraceaceae, pohon semak berbau aromatik, daun tunggal tersebar, jarang berhadapan, tulang daun pinnatus dan tanpa stipula. Karakteristik permukaan kulit batang halus, menjadi berkerut dan bersisik, berwarna abu-abu kecoklatan, kulit bagian dalam tebal, berwarna krim dengan bintik orange, kayu agak kuning, jenis pionir, cepat tumbuh di lahan bekas terbakar. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 10, yaitu famili dari Celuciaceae. Contohnya itu pohon kandis. Karakteristik tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan biji terbelah atau dicotyledonea dengan anak kelas Dialipetalae, Gultiferae dan Clusiaceae. Sebagian besar berupa semak, perdu atau pohon dengan batang berkayu, daun tunggal berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu, daun tunggal berhadapan, coriaceous atau tidak ada stipula. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 13, famili dari Myrtaceae. Contohnya itu jambu-jambu. Karakteristik ciri morfologi utama dari Myrtaceae adalah habitus berupa perdu atau pohon, akar tunggal, bagian batang berkayu, kulit batang mudah terkelupas, bertanin.
Daun tunggal tidak memiliki stipula, letaknya berhadapan, berseling atau tersebar tepi rata, mengandung kelenjar minyak asri. Ada sepatunya. Di sini saya akan menjelaskan dari famili Bombaceae. Karakteristik mahkota bunga berbentuk kupu-kupu tetapi tidak ada yang berdekatan. Benang sari 10 biasanya bebas atau berlekatan, buahnya polong dan berdaging dan tidak membuka, seringkali bersayap. Biji dengan endosperm tipis atau tanpa endosperm, lembaga besar. Contohnya itu pohon durian. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 9 famili yaitu Sapotaceae. Contohnya itu pohon sawo kecil. Karakteristik famili Sapotaceae: pohon bergetah putih, daun tunggal, berseling, tepi daun rata, bunga biseksual, berumah dua, beraturan atau buah buni, strawberry. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 8 famili Fagaceae. Karakteristik famili Fagaceae merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal dengan stipula yang mudah gugur. Bunganya berkelamin tunggal dengan benang sari. Dalam bunga penyembuk menyerupai bunga dan kepala butik bergelombol. Contohnya itu pohon petai. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 11 yaitu familinya Sapindaceae. Contohnya itu pohon rambutan hutan. Karakteristik famili Sapindaceae: pohon berdaun majemuk, bunga kecil, buah bervariasi, buah kotak, batu dan beralius. Nah, contohnya dari famili adalah rambutan hutan. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 10 yaitu famili dari Dipterocarpaceae. Contohnya pohon meranti. Karakteristik Dipterocarpaceae antara lain pohon berukuran besar atau kecil, berdamal dan selalu menghijau. Pada umumnya batang berbanir dan kulit luar biasanya berisik atau beralur dan seringkali mengelupas. Karakteristik pohon meranti memiliki batang bulat silindris dengan tinggi total mencapai 40-50 meter. Kulit kayunya rata dan beralur dalam atau dangkal dengan warna keabu-abuan sampai coklat. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 13 yaitu famili dari Cimeraceae. Karakteristik suku gaharu-gaharuan atau Timaliaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Contohnya itu pohon gaharu. Di sini akan menjelaskan dari materi 14 yaitu famili dari Fabaceae. Karakteristik famili Fabaceae adalah sebagai berikut. Famili mencakup herba, semak, pohon dan tanaman merambat di seluruh dunia, terutama hutan hujan tropis. Biji berkeping dua atau dicotyledon, pada umumnya berdaun majemuk, berpasangan atau berseling, terdapat daun penumpu. Contohnya pohon akasia. Kita menjelaskan dari materi 9 yaitu famili Verbenaceae. Contohnya itu pohon sungkai. Karakteristik Verbenaceae merupakan tumbuhan terna, semak atau perdu. Kadang-kadang juga berupa pohon atau liana dengan ranting-ranting jelas berbentuk segi empat. Jelas kelihatan terutama pada ujung-ujung yang masih muda, daun tunggal tanpa daun penumpu, duduknya berhadapan, jarang tersebar atau berkarang. Kita menjelaskan dari materi 8 yaitu famili Casuarinaceae. Contohnya itu pohon cemara. Karakteristik Casuarinaceae umumnya tumbuhan-tumbuhan berkayu atau pohon-pohon yang habitusnya menyerupai Coniferanae. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 14 famili Annonaceae. Karakteristik Annonaceae memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar dan tidak memiliki stipula dan sering mengkilap. Susunan bunga berupa bunga tunggal atau tersusun dalam simosa. Bunga yang dihasilkan merupakan bunga banci atau jarang uniseksual dan bersifat aktimor. Contohnya sirsak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 13 famili Ebenaceae. Karakteristik ciri khas tumbuhan ini adalah kelopak bunga atau 4 helai yang terus melekat pada buahnya yang matang. Manfaat suku ini terutama adalah buahnya yang bisa dimakan dan kayunya yang bernilai tinggi. Contohnya itu buah keseme dan bisbul.
bisa dapat dimakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 14 nomor 2, famili Myristicaceae. Karakteristik suku Myristicaceae. Anggota suku ini memiliki ciri utama sebagai berikut. Bunga aksiler atau supraaksiler, tunggar atau dua banyak dalam pembungaan, berumah satu atau berumah dua. Penghiasan bunga sering 2-3, kadang 4-5 lobus. Lobus valvatus, contohnya buah pala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 13, famili Rhizoporaceae. Karakteristik pohon kecil, tinggi dapat mencapai 4 meter, batang silindris, kulit luar batang berwarna abu-abu, relatif halus dengan sedikit lentisel, pecabangan biasanya monopodial, daun tunggal, letak berlawanan, permukaan atas daun mudah, bentuk bulat panjang, ukuran panjang 8-10 cm, tangkai daun 3-4,5 cm. Contohnya yaitu pohon bakau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 10, famili Sonearaceae. Karakteristik tanaman ini memiliki daun berbentuk elip dan ujungnya memanjang, dengan tulang daun berbentuk menjari. Bunga memiliki kelopak bunga mengkilat dan hijau serta datar dengan benang sari berwarna merah dan renggang. Buah ini memiliki morfologi yang sangat unik, berbentuk bulat dengan diameter 6-8 cm. Contohnya itu pohon perpat laut. Selanjutnya yaitu untuk dari materi 9, famili Rubiaceae. Karakteristik Rubiaceae umumnya berupa tumbuhan berkayu, dapat merusak semak, perdu, dan pohon-pohon jarang berupa herba dengan daun tunggal dan atau majemuk yang duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Daun penumpu terletak antara tangkai daun, berdekatan, berpasangan, kadang-kadang terbagi dalam tajuk. Saya akan menjelaskan dari materi 10, yaitu famili Theaceae. Karakteristik berhabitus pohon dengan tinggi mencapai 20 meter, memiliki ciri khas pada daun yang berwarna merah ketika muda. Puspa memiliki resistenssi yang tinggi, tergolong ke dalam tanaman filorean, berakar tunggal, berbatang bulat berwarna kecoklatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 11 nomor 1, famili Hamamelidaceae. Karakteristik terna atau semak-semak kecil dengan daun-daun tunggal yang tebal berdaging. Duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam rozet dengan daun-daun penumpuh yang tipis seperti selaput atau mengalami metamorfosis menjadi seberkas. Rambut-rambut jarang sekali tanpa daun penumpuh. Bunga banci actimor. Contohnya itu pohon dasam malah. Yang paling umum adalah tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini biasanya diambil kayunya untuk dijadikan bahan mebel karena kokoh, atau sebagai campuran bahan pengharum ruangan karena kayunya berbau khas dan super wangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 11, famili Burseraceae. Karakteristik famili Burseraceae adalah majemuk menyirip ganjil, di mana pada tangkai daun teratas hanya terdapat satu daun yang tidak berhadapan, daun berseling atau spiral. Di antaranya satu daun tersusun berseling, dan suku buku hanya terdapat satu daun. Daun tanpa kelenjar bintik pada permukaannya. Contohnya pohon kenari. Selalu majemuk, tangkai daun ditutupi stipula berpasangan, berbagai ukuran. Tangkai anak daun mempunyai bisolen. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi 12, yaitu famili Sterculiaceae. Karakteristik Sterculiaceae adalah genus tumbuhan berbunga Stercula
Bisa berumah satu atau berumah dua, dan bunga-bunganya berkelamin tunggal atau biseksual. Aroma bunga dari genus ini yang tidak sedap. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari famili Santaceaceae. Karakteristik suku cendana-cendanaan atau Salantheaceae merupakan salah satu suku yang menghimpun banyak tumbuhan parasit. Karakteristik pohon cendana memiliki ciri-ciri fisik antara lain pohon cendana memiliki batang yang bulat dan kulit berwarna kecoklatan dengan ukuran berdiameter maksimal 25-30 cm, tinggi maksimal 11-15 meter, daun berbentuk elip dengan dua ujungnya lancip. Bunga yang warna merah memiliki kelopak bunga 4-5 buah.